Halo teman-teman semua, berjumpa kembali dalam video Arno Channel. Bagaimana kabarnya? Semoga yang sedang menyaksikan video kali ini dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan jika pun ada yang sakit, semoga diberi kesembuhan. Amin. Di perjalanan kali ini kami sedang menuju ke sebuah vihara umat Buddha yang terbangun megah, yang konon berada di atas bukit, yang lerengnya bermukim para warga umat muslim. Vihara yang kami maksud berada di Desa Susuan yang berkecamatan di Ungaran, Kabupaten Semarang. Maka untuk mencapai ke lokasi saya melewati Desa Kalikayen karena saya datang dari arah Semarang Kota. Tapi sebelum kita lanjut mencapai ke lokasi, kita intro dulu ya teman-teman. Seperti biasa, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya kami semakin semangat membagikan pengalaman eksplor kami kepada teman-teman semua. Teman-teman semua, berjumpa kembali di video Arno Channel. Salam rahayu untuk kita semua. Jadi teman-teman, sekarang saya berada di Desa Susuan, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang teman-teman. Tepatnya sekarang saya berada di halaman Vihara Avalokitesvara. Jadi vihara ini unik teman-teman. Uniknya di mana? Uniknya di berada di atas bukit. Jadi teman-teman bisa lihat ya, di belakang saya ada vihara dengan megahnya berdiri di atas bukit. Jadi kita akan melihat seperti apa wihara tersebut, seperti apa dalamnya, seperti apa kehidupan di sini. Apakah di sini di Desa Susuan ini juga berbeda-beda agama, bagaimana toleransinya. Kita akan melihat ke atas, kita akan bertanya-tanya kepada penjaganya teman-teman. Semoga kita bertemu ya penjaganya. Untuk itu ikuti terus perjalanan kita di video kali ini. Oh, kayak jarang dilewati. Tapi kayak jarang dilewati ya. Memasuki gerbang vihara bercorak Cina dengan warna merah merona, kami dihadapkan sebuah susunan anak tangga. Yang teman-teman bisa lihat, anak tangga yang kami lewati ini tampaknya jarang dilewati orang. Tumbuh rumput di mana-mana. Coba ini lihat apa boleh Pak? Naik gak apa-apa? Oh, lewatnya mana Pak? Situ apa situ? Sini naik. Oh sih. Sebenarnya Pak. Wah, pemandangannya bagus banget. Tapi masih aktif. Masih. Tapi sekarang sepi Mas. Sepinya? Pengunjungnya ya. Lah kenapa Pak? Ya, tidak tahu. Ya pengunjungnya sepi. Tak lihat dari tangganya kayak jarang dilewati orang. Ya. Berarti ini sepi pengunjung. Ya. Kalau jamaahnya Pak? Jamaah viharanya rame. tidak ada sih. Tuh, Kalau ulang tahun kok itu. berarti yang jamaah orang sini nggak ada yang. Tidak ada yang ikut naik sini. Berarti muslim semua Pak? Iya, muslim. Oh, muslim di sini muslim semua Pak malah. Ya. Tapi ada gerejanya. Tidak ada masjid. Jadi ini desa mana Pak? Susuan. Susuan. Nah. Susuan ini di wilayah gereja vihara ya Pak? Iya. Di wilayah vihara ini kebanyakan malah muslim. Iya. Muslim semua? Iya. Jadi jemaahnya dari mana? Ya, pendatang. Oh, malah pendatang. Jauh semua. Malah ke sini. Ya. Bapaknya Amek niki nggih. Iya. Muslim apa? Muslim. Muslim juga. Oh, malah di sini nggak ada yang ini ya? Nggak ada yang ikut Mas. Nggak ada yang Buddha. Nggak ada. Jadi agama Buddha malah dari luar daerah Susuan. Ya, dari luar. Lokal sini nggak ada. Tak kirain ini kan wiharanya gede. Iya. Tak kirain sini malah ini apa isinya umat Buddha semua. Ternyata nggak ada. Oh iya.
Bapak siapa nih? Pak Haji. Bapak Haji. Itu yang jaga orang Wonogiri, Pak. Wonogiri. Heeh. Yang jaga Buddha juga. Dia Buddha. Kalau jaga yang jaga tok ya Buddha. Buddha. Tapi orang Wonogiri. Orang Wonogiri. Tapi di sana ada. Kelihatannya baru turun, sudah turun, Mas. Itu ada lagi 2 yang jaga, Pak. Tapi aku masuk nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Mau lihat-lihat Pak? Monggo. Maka Pak. Pak Tusun nih Pak. Setelah beberapa saat saya berbincang dengan Pak Hadi, warga desa Susuan, yang kebetulan melintas menikmati udara pagi, kami pun melanjutkan langkah menaiki anak tangga menuju ke puncak vihara. Ngomong-ngomong, jumlah anak tangga yang kami lewati ini sebanyak 151 loh teman-teman. Lumayan bikin ngos-ngosan ini. Oh iya, menurut info dari Pak Hadi tadi, penjaga wihara ini katanya orang Wonogiri loh teman-teman. Di Wonogiri sendiri lumayan banyak umat Buddha di sana yang menganut aliran Buddha Theravada yang berasal dari India, ajaran Siddhartha Gautama. Dengan ciri khas viharanya terdapat lambang stupa seperti di Candi Borobudur, Jawa Tengah. Berbeda dengan vihara yang kami liput saat ini, Buddha dengan aliran Konghucu dari Tiongkok Cina, yang vihara ini sebenarnya lebih dikenal dengan sebutan kelenteng. Jadi teman-teman, setelah menaiki anak tangga yang banyak sekali dan lumayan ngos-ngosan, saya telah sampai di bagian atas teman-teman. Dan sayangnya kita nggak bisa masuk teman-teman, karena untuk memasuki wihara ini di gua. Sesampainya di atas, ternyata pintu terkunci teman-teman. Agak kecewa, jadi kita turun lagi, mencoba melihat dari arah pintu belakang, menemui penjaganya, agar kita bisa masuk, melihat langsung kemegahan patung Dewi Kwan Im, yang terlihat sekilas dari luar. Dan kita sudah sampai di bawah lagi teman-teman. Kita coba untuk memutari wihara ini, yang tanjakannya lebih landai dari pintu utama tadi, tapi tetap bikin ngos-ngosan loh teman-teman. Jadi teman-teman, wihara di bagian sisi kanan ini sedang dalam renovasi atau pembangunan teman-teman. Jadi kita bisa lihat ya bahwa di sini ada pembangunan wihara yang belum selesai. Dan akhirnya kita masuk melalui pintu belakang teman-teman, yang sebelumnya kita bertanya kepada para pekerja, yang mereka bilang agar masuk melalui pintu belakang karena pintu utama jarang dibuka. Jadi di sini ada banyak kamar mandinya teman-teman. Dilarang mencuci pakaian kecuali karyawan vihara. Jadi di sini khusus untuk karyawan vihara ya. Di bagian belakang ini. Di sini ada pintu masuk ke dalam. Kita coba masuk ya. Nanti kalau nggak boleh masuk ya, berarti kita nggak teruskan lagi.
Setelah sampai di bagian dalam vihara, akhirnya kami bertemu dengan penjaganya teman-teman. Yang bapak penjaga ini berasal dari Wonogiri. Kami meminta izin untuk melanjutkan aktivitas video di dalam vihara, dan beliau memperbolehkan. Bapaknya penjaga di. Iya. Bapak siapa? Pak Warno. Bapak Warno. Wonogiri. Dari Wonogiri. Enggak. Wonogirinya mana kamu? Surabaya. Saya kemarin juga bikin video di ini Pak. Karang. Karang. Nah, itu saya ngurusi adik saya. Oh, jenengan ngurusi adik. Viharanya itu adik. Aku mau tanya Pak, ini vihara ini dibangun tahun berapa? Ini bertahap ya. Bertahap Mulai 65. mulai tahun 65. Di vihara ini untuk jamaahnya dari sini atau dari luar? Kebanyakan luar kota. Malah bukan dari ini dari Susuan ya? Iya. Bukan dari desa Susuan, malah dari luar kota. Ini Pak, aku tadi kan dilihat di apa di bagian pintu utama, pintu masuk tangga itu kan seperti tidak pernah dikunjungi. Sepi atau memang gimana Pak? Enggak, rata-rata lewat belakang. Oh, berarti lewat jalan Iya. saya tadi, enggak lewat sana ya? Dalam masih jarang lewat depan. Tapi ini masih aktif Pak. Masih. Hari apa? Iya, nek tempat gini kan setiap saat tidak ada hari. Oh, kalau di kan minggu pagi, kalau di sana nggak ada hari. Nek tempat gini kan semi kelenteng ya, jadi setiap saat Setiap saat ada ada pribadi, banyak kan pribadi. tidak ada hari yang spesial ya, jadi Yang spesial ya kalau ulang tahun itu aja. ulang tahun. Ulang tahun Dewi Kwan Im atau dewa apa. Oh, di itu Dewi Kwan Im. kalau di sini yang di akhirnya yang di tontonan dari Dewi Kwan. atau di setiap vihara itu beda-beda. Bisa juga. Kalau di sini, kalau di Surabaya Itu kan Buddha Theravada. Jadi cuman dewanya cuman Buddha aja. Ada sini kan contohnya ke Konghucu. oh ini Konghucu ya? Contohnya. Cuman kan Konghucu kan berlindung di bawah naungan Buddha. Berarti di bawahnya Buddha. Ini sudah berapa tahun? Baru 27 tahun. 27 tahun di sini. Berarti rumahnya sudah di sini Pak? Tahun di vihara juga? Di bawah. Di bawah ini 27 tahun sampai dari Bujang sampai Iya. menikah di sini. Jadi bapaknya selama itu juga ini Konghucu atau Buddha? Buddha. Buddha, bukan Konghucu. Bukan. Bisa ya Pak, maksudnya dari Konghucu menjaga vihara Buddha. Bisa ada masalah. Monggo tunggu aja. Boleh Pak, boleh. Cuman nggak pakai sih. Kita mendapat kesempatan untuk masuk melihat vihara yang di atas bukit ini teman-teman. Jadi kita lihat ya tempat sembahyang agama Buddha yang Konghucu itu seperti ini teman-teman. Maaf, aku nggak dari luar, tak shot dari luar ya teman-teman. Jadi tampilannya seperti ini. Kelihatan nggak? Jadi vihara ini namanya Yayasan Sri Kupus Rejo Vihara Avalokitesvara, dan penjaganya ini emasnya atau kakaknya yang menjaga di vihara Wonogiri yang kemarin saya vlog di desa Karang, Surabaya. Tampilannya seperti ini ya teman-teman. Mengenai aliran Konghucu di kawasan Ungaran mungkin tidaklah banyak teman-teman. Seperti di desa Susuan ini contohnya, yang warganya semua beragama Islam. Tetapi kita bergeser sedikit ke arah kota Semarang.
Di sana aliran Konghucu banyak kita jumpai. Dilihat dari kampung pecinan di Semarang yang lumayan cukup besar. Sedikit cerita ya teman-teman mengenai Wihara Sri Kukus Rejo, atau bagi warga di sekitar dikenal dengan sebutan Gunung Kalong, karena konon katanya dulunya tempat ini terdapat banyak kalong, sejenis kelelawar besar suka berkeliaran. Kemudian datanglah seorang pertapa bernama Suhu Tan Tie Sioe, maka didirikan sebuah tempat peribadahan hingga saat ini. Berbicara toleransi, mungkin sudah tidak perlu ditanyakan lagi ya teman-teman. Untuk desa Susuan ini, sebuah wihara kelenteng yang besar di atas bukit dan masjid-masjid di lereng bawah bukit milik warga desa Susuan berdampingan tanpa harus ada keributan, mempermasalahkan kelenteng yang jamaahnya hanya ada dari luar desa mereka. Jadi teman-teman, sekarang saya berada di puncak dari tempat ibadah Wihara Konghucu, yang sekarang saya berada di bawah patung yang ditonjolkan di sini. Kita beruntung, jadi tadi tidak sempat masuk dari pintu utama ya teman-teman, karena dikunci, dan tadi saya muterin wihara ini dan menemukan pintu belakang yang ternyata dibuka dan sedang ada renovasi di belakang, dan ketemu juga dari penjaganya yang mengizinkan kita untuk masuk dan membuat video di sini teman-teman. Jadi tampilan dari puncak wihara yang tadi apa saya lupa namanya karena agak sulit untuk mengejanya, itu seperti ini teman-teman. Dan teman-teman bisa melihat ya bahwa di sekeliling saya ini tampilannya lumayan unik ya teman-teman. Dari apa? Dari atapnya yang berupa seng, kemudian dikasih rumbia, mungkin apa ini? Sabit aren lah ya itu ya. Dan di sini ada apa itu? Bekas atau tempat yang digunakan untuk acara mungkin ya, karena dulu ini namanya apa mas? Ini namanya apa nih? Deklet ya, kalau di tempat saya ini namanya deklet. Deklet yang digunakan untuk upacara atau acara keagamaan di sini. Aula. Melihat pemandangan cukup estetik teman-teman. Jadi sini seperti tempat wisata, tempat wisata ya. Ini saya beruntung bisa masuk. Jadi teman-teman, begitu saja explore kita di wihara di atas bukit di desa Susuan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like komentarnya dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Rahayu.